Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Adia, Baruna, Cahaya, Dinda, Akbar, dan Kuina akan memaparkan video tentang bioenergi. Adapun bioenergi yang akan kami bahas adalah biomasa, biodiesel, dan biogas. Selamat menonton! Penjelasan tentang biogas, biomasa, dan biodiesel. Biogas adalah gas yang dihasilkan dari proses anaerobik atau fermentasi bahan organik seperti limbah pertanian, limbah makanan, atau limbah kotoran hewan. Yang kedua, biomasa. Biomasa adalah materi organik yang berasal dari sumber-sumber seperti tanaman, limbah pertanian, limbah hutan, dan limbah industri kayu. Biomasa dapat digunakan sebagai sumber energi melalui berbagai proses konversi, seperti pembakaran langsung, gasifikasi, atau fermentasi, untuk menghasilkan listrik, panas, atau bahan bakar. Yang ketiga, biodiesel. Biodiesel adalah bahan bakar yang diproduksi dari bahan baku nabati atau lemak hewan yang diproses melalui reaksi kimia yang disebut transesterifikasi dengan alkohol, seperti metanol atau etanol. Pembangkit listrik tenaga biomasa atau PLTBM mengubah limbah biasa seperti sisa makanan dan limbah pertanian menjadi listrik. Pembangkit listrik tenaga biogas menggunakan pencernaan anaerobik, yaitu proses di mana limbah dicerna oleh mikroba untuk menghasilkan gas metana. Gas ini kemudian dapat digunakan untuk memanaskan air dan menghasilkan uap bertekanan. Uap air yang bertekanan tinggi ini kemudian digunakan untuk menggerakkan generator turbin yang kemudian menghasilkan listrik. Berikut adalah cara kerja pembangkit listrik tenaga biodiesel. Minyak nabati atau lemak hewani diproses melalui proses esterifikasi atau transesterifikasi untuk menghasilkan biodiesel B100. Biodiesel B100 merupakan bahan bakar nabati untuk mesin diesel. Biodiesel B100 digunakan untuk menghasilkan listrik. Proses pembuatan biodiesel umumnya menggunakan reaksi metanolisis yaitu transesterifikasi dengan metanol. Reaksi ini merupakan reaksi antara minyak nabati dengan metanol dibantu katalis basa. Keunggulan bioenergi terbagi menjadi 3, yaitu biogas, alternatif bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Manfaat paling utama dari biogas tentu saja bahwa energi tersebut mampu menjadi bahan bakar alternatif. 2. Biomasa, sumber energi terbarukan yang tersedia secara luas sebab bahan organik, bahan limbahnya sifatnya pun tak terbatas. 3. Biodiesel, ramah lingkungan seperti memproduksi minyak nabati atau minyak jelantah, mengurangi emisi gas rumah kaca dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Hambatan biogas, yakni yang pertama, kurangnya sosialisasi terkait pembuatan biogas, yang kedua, membutuhkan biaya tinggi untuk alat instalasi biogas, yang ketiga, sulitnya mencari peralatan pengolah biogas di wilayah pedesaan. Hambatan biomasa. Hambatan utama yakni teknologi, pendanaan, dan ketersediaan bahan baku biomasa. Konversi energi baru dan terbarukan masih mengandalkan dana pribadi untuk pengembangan produksi wood pellet sebagai sumber pengembangan. Wood pellet ini digunakan untuk bahan bakar pembangkit listrik tenaga biomasa atau PLTB. Hambatan biodiesel. Yang pertama, konsistensi dan koordinasi lintas pemerintah dalam mendorong pemanfaatan biodiesel lemah. Yang kedua, harga biodiesel. Sebelumnya, biodiesel disubsidi oleh pemerintah karena harga yang lebih tinggi dibanding solar. Akan tetapi, saat ini subsidi tidak lagi diberikan. Potensi bioenergi di Indonesia adalah 56,97 gigawatt. Dengan biodiesel potensinya adalah 10,1 juta kiloliter dan sudah terpakai adalah 9,3 juta kiloliter. Biomasa potensinya adalah 56,97 gigawatt dan yang sudah terpakai pada tahun 2023 adalah 2.740 gigawatt per hour. Dan biogas potensinya adalah 32 gigawatt dan yang sudah terpakai adalah 32,47 juta meter kubik pada September 2022. Yang pertama ada daerah dengan potensi energi biogas tertinggi, yaitu ada Jawa Timur dengan potensi lebih dari 100.000 meter kubik biogas, dan yang kedua adalah daerah Jawa Tengah dengan potensi lebih dari 30.000 meter kubik biogas.